اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi orang yang musafir, boleh apa? Qasrus sholati, yaitu mengqasar sholat, meringkes sholat. Ada qasar, ada jamak. Sayangnya dulu kalau kita sekolah, kalau bapak masih ingat mungkin, itu qasar sama jamak itu digabung jadi satu bab. Nah, banyak orang yang gagal paham tentang qasar sama jamak. Padahal qasar itu sendiri, jamak itu sendiri. Ar-rubaiyati, yang bangsa 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu ada 3. Ya, sholat apa aja tuh? Sholat zuhur, asar sama isya. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 persyaratan. Nah, orang boleh mengqasar sholat, syaratnya 5. Jadi nggak sembarangan main qasar aja. Yang pertama, syarat orang boleh mengqasar sholat, ayakuna, yaitu adanya safarohu, safarnya dia, perjalanan dia, perginya dia, fi ghairi maksiatin, dalam keadaan bukan maksiat, bukan karena maksiat ya. Jadi kalau ada orang dia bepergian dengan tujuan maksiat, maka nggak boleh mengqasar sholat ya. Misal yang bukan maksiat ya, kita pengen ke Surabaya ya, tujuannya apa? Dagang ya, tujuannya apa? Bisnis. Tujuannya apa? Silaturahim ke rumah teman, ke rumah saudara. Nah, karena tujuannya bukan maksiat, maka dihukumi boleh kita mengqasar sholat. Tapi kalau tujuannya ke Surabaya, ya, nyari perempuan, nah, janjian, nah, itu lain lagi ceritanya tuh. Atau nauzubillah, misalnya ada seseorang tujuannya pengen zina di sana, nah, nyari nomor. Ngerampok, macem-macem lah pokoknya ya, yang dia bertujuan maksiat, sekalipun perjalanannya memperbolehkan dia mengqasar sholat, karena niatnya dia nggak bagus, niatnya itu karena maksiat, maka tidak diperbolehkan. Nah, dalam kitab-kitab yang agak lebih tebal lagi ya, itu disebutin, andai kata niat dia dari awalnya bagus, di tengah perjalanan kok berubah, selama dia itu masih dalam perjalanan tetap diperbolehkan. Misal ya, ada orang nih niatnya silaturahim ya, pengen ke Jogja misalnya gitu ya, pengen ke Solo, niatnya silaturahim ya. Nah, di tengah jalan ya, misalnya dia naik mobil atau naik apalah ya, lewat tol Cipali misalnya gitu, berhenti di rest area, lah ketemu perempuan semok. Nah, kenal. Nah, iya. Biasanya kan kita gitu, kenal. Iya. Mau kemana, Mbak? Iya, pura-pura deh. Iya, pura-pura. Iya, lama-lama minta nomor. Modus. Ya. Paham Mas Gianto jam. Pengalaman soalnya. Ya. Nah, berarti kan niatnya udah berubah tuh ya. Di saat dia masih remeng-remeng tadi, ini kan remeng-remeng nih. Kan mencuri kesempatan, laki-laki kan begitu biasanya. Ya, mencuri-curi kesempatan. Tapi ini masih remeng-remeng, belum niatnya belum benar-benar pas, masih zon aja, masih dugaan. Maka dia masih boleh tuh di Cirebon mengqasar sholat. Ya, masih boleh. Tapi andai kata udah drek di dalam hatinya, ini perempuan bakal saya saya gebetin. Nah, udah niat jahat tuh ya. Udah niatnya maksiat. Misalnya katakan di Cipali dia masih waktu zuhur, dia boleh sholat qasar zuhur. Nyampe di perjalanan lain, masuk waktu sholat asar, dia udah nggak boleh lagi mengqasar sholat karena niatnya sudah berubah. Ya, yang tadinya niatnya bagus untuk silaturahim, dapat kesempatan ya untuk bermaksiat, dia melakukan maksiat. Ya, atau misalnya kalau naik motor, naik bis lewatnya jalur Pantura, atau sendiri jalur Pantura tuh kan. Nah, saya juga baru tahu itu pas naik motor itu, oh begini kalau malam ya. Oh, pantesan pada senang gitu. Saya sengaja itu pengen tahu itu. Iya, ternyata banyak warung-warung pangku ya kan. Oh, biar ada
ada langganan ini. Mantan. Iya. Diskon mah. Nah iya ternyata begitu. Nah kan mungkin ada orang niat dari sini bener, ya kan? Dari sini niatnya bener, kita nggak tahu juga. Ya. Nyampe Pantura, lah ternyata belok. Pura-pura capek. Pura-pura capek. Nah, akhirnya kan berubah niatnya kan? Nah maka yang kayak gitu udah lagi nggak boleh kosor sholat. Tapi kalau masih selama ragu ya, selama ragu nih, wah saya main apa enggak nih gitu kan? Saya masih atau enggak nih gitu kan? Masih ragu-ragu tuh, dia masih boleh kosor sholat. Ya masih boleh kosor sholat. Tapi kalau udah di dalam hatinya mutlak, udah absolut ya bahwa dia akan bermaksiat, maka seketika itu juga kebolehan dia untuk meringkas sholat yang 4 jadi 2 gugur, nggak boleh lagi dia mengkosor sholat ya. Jadi syarat pertamanya bepergiannya bukan dalam rangka bermaksiat. Kalau untuk dijadikan istri kedua gimana tuh? Sama aja. Kalau tujuannya mau jadi istri sih nggak ada masalah. Kalau nikah mah kan kagak bermaksiat kan. Kalau tujuannya emang bener ya. Tapi kalau tujuannya maaf nih buat dikumpul keboin, kan ini beda-beda tipis nih. Jadi ini istri kedua sama kumpul kebo beda-beda tipis ya. Kalau emang kita niatnya buat jadi istri kedua nggak ada masalah. Kan itu bukan maksiat ya kan, karena halal. Tapi kalau niatnya buat kumpul kebo, wah saya kesana, saya pengen cariin kosan nih, ya kan, saya pengen cariin kontrakan nih, supaya dia bisa aman. Nah itu lain lagi ceritanya tuh. Nah berarti tujuannya masih maksiat, gitu ya. Kalau wisata gimana? Gak apa-apa, wisata gak apa-apa, ya kan refreshing itu. Yang intinya tujuannya jangan maksiat. Beda lagi kalau niat wisata, niat maksiat juga ya kan. Nah ini kayak lagi ceritanya nih. Nah misalnya nyari pantai yang banyak yang semok ke semok. Nah yang montok ke montok. Kan depresi bisa banyak ya alasannya ya. Bisa cari hiburan, bisa ya untuk nge-refresh otak. Selama tujuannya pokoknya bukan maksiat, nggak ada masalah. Tapi kalau ada dugaan unsur maksiat, ya maka dia nggak boleh kosor. Termasuk jamak nanti ya, termasuk menjamak sholat juga nggak boleh. Nah nanti di sini ada, karena ini diringkes ya, kitabnya tipis, jadi yang disampaikan cuman yang kosornya doang. Terus yang kedua, syarat boleh orang itu mengkosor sholat wa antakuna, dan adanya masafatuhu, jarak perjalanannya, jarak safarnya dia itu sitata asyara 16 apanya farsakhon, farsahnya. Ini ukuran fikih Pak ya. Ukuran tujuan dalam perjalanan itu adalah 16 farsakh. Satu farsakh kurang lebih 5 km. Berarti kalau 16 farsakh kurang lebih 80 km. Orang yang tujuannya 80 km maka diperbolehkan mengkosor sholat. Termasuk nanti jamak juga ya. Termasuk juga dia boleh menjamak sholat. Nah 80 km ini ulama mempersyaratkan kalau dia sudah keluar dari balad ya, kalau dia belum keluar dari balad maka nggak boleh mengkosor sholat atau menjamak sholat. Apa tuh balad? Balad itu adalah satu batas wilayah masjid jami. Kita di sini dikelilingi masjid jami, masjid yang dipakai buat sholat Jumat ya. Sebab kalau musola juga masjid ya. Kan ingat ya kaidahnya gitu ya. Musola juga masjid tapi bukan masjid jami. Bukan tempat yang dipakai buat sholat Jumat. Nah kita dikelilingi sama masjid jami nih ya. Di sebelah sini di RW kita ada Asamsu ya, di sebelah sana ada Nurul Iman ya, di sebelah sini ada Baitun Nur, di sebelah sana ada Asidik, sebelah sana ada Nurul Huda. Nah itu balad yang dilingkupi dengan masjid jami. Orang nggak boleh sholat di situ. Bapak nggak boleh sholat kosor, sholat jamak di situ. Tapi kalau bapak udah keluar nih jalan ya, nyampe Bekasi, nah bapak udah mulai boleh kosor sholat, udah boleh jamak sholat. Nyampe Cikarang boleh mau kosor sholat mau jamak sholat, karena sudah keluar dari balad, tempat yang menjadi batasan lingkup masjid jami. Jadi nggak boleh nih misalnya kita mau pergi nih pulang kampung nih, ya kan? Saya mau pulang kampung sholat di Asamsu, saya kosor sholat dulu nggak boleh. Ya, saya jamak sholat di Asamsu nggak boleh. Kalau Pak Jidis misalnya di Nur Iman nggak boleh. Nah, kalau saya misalnya di Baitun Nur nggak boleh, karena statusnya belum keluar dari balad, belum keluar dari batas masjid jami. Nah ini hati-hati nih. Ya, kadang-kadang ada orang yang kayak gitu. Sebab pernah kejadian ya, komunitas Pak kelompok niatnya di ziarah, niat ziarah ke Banten,
Ya kan kumpul kan orang banyak, ya, 2 bis 3 bis diajak sholat jamak. Bapak Ibu kita akan ke Banten kan Mujiarah ya. Nah, kita sholat jamak dulu. Lah sholat jamaknya di masjid dia sendiri. Padahal dia belum keluar dari balad. Jadi batasannya harus keluar dari balad, dari daerah tempat yang dikelilingi masjid jami gitu ya. Kalau nggak dikelilingi nggak apa-apa ya misalnya. Nggak apa-apa, maksudnya dia harus keluar dari daerah dia. Gitu. Nah kayak kita kan kita punya pilihan kan sholat yang tadi saya sebutin ya. Kita punya pilihan sholat bisa sholat di Asamsu, ya kan? Kalau ke sini kita bisa ke Nurul Iman kan itu. Kalau ke sini kita bisa ke Baitul Nur. Kalau ke sana kita bisa ke Nurul Huda. Kalau ke sana kita bisa ke Asidik. Itu pilihan-pilihan masjid jami kita. Maksudnya ya, pilihan masjid jami yang terdekat. Kalau At-Taqwa udah jauh, Pak. Ya, udah bukan dari barat kita berarti. Berarti kalau kita udah nyampe sana udah boleh. Gitu. Paham maksudnya ya? Kalau ke Al-Fajar, nah berarti udah bukan masjid jami kita. Udah jauh soalnya, udah bukan barat kita lagi. Maka diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu tadi, yang masjid masih dalam jangkauan balat kita, lingkungan kita. Paham ya? Kalau ini Ustaz, kita sana dari Cianjur nih ya. Cianjur mau ke Jakarta. Habis zuhur nih, takut nggak produk nih asalnya. Kita di situ di rumah bisa nggak tuh langsung kita tarik asalnya? Kalau kita di situ belum 3 hari, masih diperbolehkan. Jatahnya musafir 3 hari. Ya, jatahnya musafir 3 hari, tapi ini nggak umum, Pak. Ya, biasanya orang kalau udah nyampe tujuan ya udah sholatnya tam. Sholat tam itu sholat sempurna. Ya mohon maaf kalau saya nyebutin istilah-istilah ya. Jadi biar agak familiar ya. Jadi ada sholat yang kosor, sholat diringkes, ada yang sholat di jamak digabungkan, ada yang sholat tam. Sholat tam itu ya sholat sempurna, sholat biasa kayak kita lah ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita masih menyandang status musafir, itu kita punya waktu 3 hari untuk mengkosor sholat atau menjamak sholat. 3 hari sebetulnya. Jadi andai kata nih, ya kita pergi ke Solo atau Pak Haji lah pergi ke Cianjur, berangkat hari Senin malam. Nah, nyampe sana diperkirakan Selasa pagi lah ya. Nah, maka Pak Haji zuhur masih boleh, walaupun sudah di sana. Zuhur asar boleh di jamak, boleh dikosor. Maghrib isya ya boleh di jamak. Ya. Kenapa? Karena statusnya masih musafir. Hari Rebonya masih musafir. Hari Kamisnya masih musafir. Masuk hari Jumat udah nggak boleh karena sudah 3 hari. Tapi nggak umum ya. Ini hebatnya kita nih orang Indonesia nih. Oh, nyampe ke tujuan ya udah sholatnya tam sempurna, ikut jamaah. Itu hebatnya kita. Didikan orang tua kita zaman dulu. Ya nggak tahu hebat nggak tuh goblok ya. Sebetulnya kalau secara musafir 3 hari. Sebetulnya gitu. Cuman tetap bagus ya sholat tam. Sholat tam itu ya sholat sempurna. Sholat biasa kayak kita lah ya. Jadi kalau kita di sananya masih dalam jangka waktu 3 hari, kayak tadi ya, misalnya Pak Haji di sana berangkat dari sini tadi Senin sampai sana Selasa, Rebonya pulang nggak apa-apa, jamak dari sana, ya, kosor dari sana nggak apa-apa, ya. Tapi kalau seandainya pulangnya hari Sabtu, berarti kan udah lebih dari 3 hari. Nah berarti Pak Haji terhitung jadi warga yang berada di situ, udah nggak statusnya musafir lagi. Maka Pak Haji statusnya dianggap sebagai orang yang mukim, orang yang bertempat di situ. Maka ketika Pak Haji pulang harus sholat secara tam. Tapi kalau nanti di perjalanan sholat di jamak nggak apa-apa, di kosong nggak apa-apa karena udah di jalan kan. Tapi kalau sholat di rumahnya nggak boleh, karena belum keluar dari balatnya dia. Balik lagi tadi tuh, ya, karena belum keluar dari balat batasan masjid ya jami. Paham ya? Terus yang ketiga, syarat daripada orang boleh mengkosor sholat wa ayyakuna dan adanya siapa muadian orang yang dia itu melaksanakan li sholati kepada sholatnya ar-rubaiyati yang bangsa 4 rakaat. Tadi udah dijelasin ya. Jadi sholat yang dilakukan kalau untuk kosor zuhur, asar, isya ya. Dan yang keempat, syarat orang dia itu boleh mengkosor sholat wa an yanwiya, yang mana hendaknya dia berniat al qasro akan kosor. Jadi harus niat kosor sholat ma'al ihrami bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi orang harus melampirkan lafadz kosron ketika dia berniat. Ini saya tulis lah. Pakai Arab apa pakai Indonesia nih?
Arab ya biar catat. Nggih. Kan kita kalau secara normal ya, usolli ini nyake Pak ya. Usolli fardo. Ya, fardo. Misalnya zuhri ya, Zuhur. atau asar atau isya ya. Nggih. Usolli fardo zuhri kan langsung arba'ah nih. Nggih. Ya, arba'ah rokaatin nih. Arba'ah rokaatin. Arba itu artinya 4, rokaatin berarti rokaat ya. 4 rokaat. Nah, yang arba rokaatin ini yang kita ganti 1 menjadi rokaataini, kan kosor. Ya kan? Nah, ini kita coret nih. Kita hapus jadi rokaataini. 2. Rokaatan 1 rokaat, rokaataini 2 rokaat. Ataini. Nah, setelah rokaata ini kita tambahin kosron karena tadi disebutin wajib niat kosor. Jadi harus ada lafaz kosron. Ini berlaku juga untuk asar sama isya ya. Nah, jadi ketika kita niat secara normal harusnya usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin, maka kita ubah ya. Arba'a rokaatinnya kita ganti rokaataini terus ditambahin kosron. Jadi andai kata kita niat nih, kita lengkapin ya. Kalau secara normal usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu secara normal. Kalau dikosor berarti usolli fardhu zuhri rokaataini kosron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Niat sholat kosor asar usolli fardhol asri rokaataini kosron mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau jadi makmum imaman jadi imam lillahi ta'ala. Niat sholat isya usolli fardhol isya'i rokaataini kosron mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau jadi makmum imaman, kalau jadi imam lillahi ta'ala. Paham ya? Gampang, tinggal ditambahin rokata ini sama kosron. Hati-hati, ntar jangan tahu-tahu itu biasa arba kita. Nggak sah. Tadi waktu asar dan isya gitu. Nah, ini salah satu penyebab dulu nih kurikulum kita nih jamak kosor nih. Ini salahnya nih ya. Itu salah satu orang jadi bingung kan? Karena dulu kita belajar jamak kosor digabung, Pak. Makanya tadi saya jelasin ya. Kalau kosor itu meringkas. Jadi cuma meringkas sholat yang 4 jadi 2. Berarti zuhur dilakukan di waktu zuhur, asar dilakukan di waktu asar, isya dilakukan di waktu isya. Ya, karena kita sedang bahas kosor bukan jamak. Kalau jamak lain lagi ntar di sini. Nah, makanya tadi saya bilang kesalahan dulu kita waktu belajar tuh kurikulum kita sampai sekarang. Sampai sekarang lihat aja cek tuh. Bahasan sholat jamak sama kosor digabung, jamak kosor. Jadi orang gagal paham sih itu. Kalau cuma ngandelin sekolah saya kayaknya yakin gak bakal paham deh. Ya, nah sekolah juga gak paham apalagi ke sekolah ya. Nah, jadi kalau kosor tetap dia dilakukan di waktu sholatnya sendiri, gitu ya. Nah ini niat kosron ini wajib. Kenapa? Karena ini mempengaruhi daripada jumlah rokaat yang biasanya kita lakukan 4, jadi 2. Nah ini dilakukan pas takbiratul ihram seperti biasa ya. An-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan yang pertama. Dalam hal ini kalau sholat berarti perbuatan pertamanya adalah takbiratul ihram. Melafatkannya sunnah, ngerentakin dalam hati wajib. Melafatkannya sunnah, usolli fardhu misalnya zuhur ya, zuhri rokaataini kosron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, takbir Allah saya niat sholat zuhur 2 rakaat dengan cara kosor boleh, menghadap kiblat kalau makmum menjadi makmum fardhu lillahi ta'ala, kalau jadi imam menjadi imam karena Allah ta'ala. Itu wajib ya, hati-hati melafatkannya sunnah, ngerentakin di dalam hati ya, takyin namanya, menertentukan hukumnya wajib. Selanjutnya yang kelima, wa alla yatamma, dan tidaklah bermakmum orang yang dia itu melaksanakan qasar salat
bimukimin dengan orang yang mukim. Nah, tadi saya sampaikan tuh. Orang yang musafir berarti orang yang dalam perjalanan. Berapa batasnya? 80 km ya. Berapa hari? 3 hari. Ingat-ingat ya. Nah, orang tersebut nggak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Ya, kalau dia mengqashar sholat, dia nggak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Orang yang mukim itu adalah orang yang bertempat tinggal di situ, ya, menetap di situ. Nah, pribumi gampangnya. Ya, jadi seandainya saya Pak Haji nih mau qashar sholat tadi ya, saya mau qashar sholat ya kan? Nah, jamaahnya orang situ, kagak boleh. Udah pasti kagak nyambung. Ya kan, dia sholat yang 4 kita 2. Ya kan, dia baru tasahud awal, dia berdiri lagi kita salam. Makmum apaan main duluan ya kan? Kan sejelas ya. Nah, gitu. Jadi orang yang dia musafir ya, musafir yang dari bermakmum pada yang mungkin maka sholatnya nggak sah. Mendingan minggir sendiri. Waktu itu sempat saya singgung ya. Gak apa-apa kalau di rest area ya hati-hati juga. Kan nggak semuanya musafir Pak. Ya, bisa jadi ada juga orang situ dia pengen jalan lewat rest area mau ngisi bensin kan bisa jadi kan. Nah, jadi hati-hati juga. Kalau emang kita rombongan ya udah sholat rombongan aja. Rombongan sendiri ya. Rombongan kita bareng-bareng sendiri. Kecuali kita sholatnya sholat tam ya. Kalau kita sholatnya tam ya udah ngikutin nggak apa-apa. Orang yang sholatnya tam ya dia ngikutin orang kosong sah. Ini Pak Haji sholat qashar nih, ya kan mau qashar, saya ikutin Allah, sah saya mah. Tapi kalau Pak Haji ikutin saya sholatnya 4, Pak Haji 2 kagak sah. Maksudnya ya. Nah, itu. Jadi ada memang batasan-batasan dalam hal antara musafir dan orang yang mukim. Wa yajuzu dan boleh. Nah, selanjutnya lil musafiri untuk orang yang musafir boleh apa? Ayyajma'a yen to ngumpulake. Lupa bahasa Jawa. Untuk mengumpulkan ya, menjamak ya, jadi kalau jamak itu mengumpulkan, menyatukan baina zuhri antara sholat zuhur wal asri dengan sholat asar. Nah ini baru nih bahasannya sholat jamak ya, mengumpulkan atau menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar fi waqti ayyihima dalam waktu yang mana saja sya'a yang dia kehendaki. Boleh mau dilakukan di waktu zuhur boleh, mau dilakukan di waktu asar boleh. Wa bainal maghribi dan antara sholat maghrib wal isya'i dengan sholat isya fi waqti ayyihima sama di waktu yang mana saja sya'a yang dia kehendaki. Nah boleh dilakukan. Nah ini baru saya jelasin ya. Nah jadi ini baru ya sholat jamak. Jadi sholat jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, ada jamak takdim. Ya, kalau aki-aki tulisan kecil nggak kelihatan. Ada jamak takhir. Ya, zuhur pasangannya ya sama asar. Terus pasangan yang kedua maghrib sama isya. Pasangannya ya. Ingat takdim itu artinya awal, takhir artinya akhir. Nah, ingat aja ya. Jadi kalau takdim artinya awal, kalau takhir namanya akhir. Zuhur sama asar. Zuhur sama asar dilakukan di waktu zuhur berarti awal. Maka namanya sholat jamak takdim. Zuhur asar dilakukan di waktu akhir yaitu sholat asar, maka namanya jamak takhir. Pahamin dulu ya. Nah, terus maghrib isya. Maghrib isya kita lakukan di sholat maghrib di awal, makanya disebut jamak takdim. Dilakukan di akhir di waktu isya, maka namanya sholat jamak takhir. Paham ya? Nah untuk sholat jamak ini supaya gak gagal paham, namanya jamak bukan qashar. Kalau qashar meringkas, kalau jamak dia berarti tetap sholatnya 4. Nah, jadi cuma dikumpulkan doang. Untuk sholat jamak berarti cuma dikumpulkan doang. Ya, yang sholat 4 rakaat tetap 4 rakaat. Yang isya tetap 4, ya, yang zuhur tetap 4, yang asar tetap 4. Boleh nggak saya ambil rukhsah qashar? Boleh. Jadi dia misalnya sholat zuhur asar, digabung jamak juga qashar juga.
Jadi ibarat diskon diambil semuanya nih. Ibarat diskon diambil semua, diskon Allah. Kan di diskon itu. Iya. Zuhur, asar, zuhur dia sholat 2 rakaat, asarnya dia sholat 2 rakaat, dikosor, digabungin, dijamak. Di waktu zuhur berarti jamak takdim. Kalau di waktu asar berarti jamak takhir. Diambil boleh nggak? Boleh. Tapi nanti saya kasih terangan ya, kasih catatan. Tapi secara hukum boleh. Atau maghrib bisa. Sholat maghribnya dia 3 rakaat, digabungin. Habis sholat maghrib dia sholat isya. Isyanya dia kosor 2. Maghribnya 3, isyanya 2. Boleh. Secara hukum fikih tetap sah. Nah, pertama masalah niat. Untuk masalah niat sholat jamak takdim, Bapak bisa lakukan ketika mau sholat. Tapi kalau Bapak niat sholatnya jamak takhir, maka nggak boleh dilakukan ketika mau sholat. Harus dari awal. Secara nggak langsung, intinya niat sholat jamak baik takdim maupun akhir harus dilakukan di awal. Misal ya, kita mau sholat jamak takdim ya, kita wudhu, saya pengen sholat jamak nih, zuhur sama asar ya, kita datang ke musola atau ke satu tempat di perjalanan ya. Nah, kita gelar sejadah, kita niat ya, usolli fardho, misalnya zuhri ma'al asri. Kalau nggak salah udah saya tulisin di buku doa yang saya kasih waktu itu, masalah ya. Ntar bapak cek, saya juga lupa. Tolong itu ntar saya catetin lagi. Ya, niatnya itu usolli fardho zuhri, tinggal ditambahin ma'a itu beserta. Jadi niatnya ada 2. Yang pertama niat menjamak dulu. Usolli fardho zuhri ma'al asri, jam'at takdimin fardho lillahi ta'ala. Kalau Bapak nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya, saya niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Setelah niat itu baru niat biasa, usolli fardho zuhri arba rokaatin mustaqbil kiblati adali ta'ala, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bangkit langsung niat sholat asar. Gak usah pakai apa-apa kecuali komat. Kalau komat boleh, tapi kalau ngobrol nggak boleh ya. Nah, jadi ada beberapa yang boleh, diantaranya misalnya komat, atau kalau kita batal wudhu, assalamualaikum batal wudhunya, kentut, boleh wudhu lagi, nyambung lagi, tinggal laksanain sholat asar. Tapi kalau ngobrol, apalagi arisan lama ya itu nggak boleh ya, jadi harus langsung disambung dengan sholat selanjutnya ya. Kita udah salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bangkit kita langsung usolli fardhol asri al-barakatin mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Ini juga berlaku untuk sholat maghrib dan isya ya. Bapak gelar sejadah, saya niat ya Allah sholat maghrib dengan isya dengan cara jamak takdim. Saya bahasa yang takdim dulu ya, jamak takdim karena Allah Ta'ala ya. Kalau bahasa Arabnya usolli fardhol maghribi ma'al isya'i jam'at takdimin fardho lillahi ta'ala ya. Jadi niat pertama niat gabungin dulu, baru kemudian niat sholat maghrib, baru niat biasa. 2 kali kan? 2 kali niatnya jadi ya. Usolli fardhol maghribi salah seterusnya ya, fardho lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dan seterusnya. Assalamualaikum, bangkit lagi, usolli fardhol isya'i ya. Ini kita nggak bahas kosor loh, hati-hati, ntar otaknya ke kosor lagi. Makanya saya niatnya tadi tetap sesuai ya, salasa rokaatin kalau maghrib ya, 3 rakaat. Zuhur asar tadi saya pakai bahasa arba'ah rokaatin karena nggak dikosor, saya bahasa jamak dulu ini, paham ya. Nah itu kalau dilakukan di awal yang kita sebut dengan istilah jamak takdim. Nah kalau untuk sholat jamak takhir, walaupun dilakukan di akhir Pak, zuhur asar kita lakukan di waktu asar, maghrib isya kita lakukan di akhir, di waktu isya. Walaupun di akhir, tapi niatnya tetap harus di awal. Ya, jadi misalnya nih, Bapak perjalanan naik kereta, naik bis, ya kan? Waktu zuhur nih, misalnya ya, jam 1, jam 2 siang kan masih zuhur ya. Jam 2 siang, Bapak ngeliat jam nih, saya sampai tujuan mungkin jam 3:30, jam 4. Wah, berarti saya nggak sempat sholat zuhur. Langsung niatin, ya Allah, saya niat jamak takhir sholat zuhur dengan asar fardu karenamu ya Allah. Niatin di situ. Nanti sampai tujuan tinggal langsung sholat jamaknya zuhur sama asar. Pakai bahasa Arab boleh? Boleh. Waduh, udah 2:30 nih, bentar lagi asar, saya nggak kebagian sholat zuhur nih, langsung niat usolli fardho zuhri ma'al asri jam'at takhirin. Kalau takdim tadi jam'at takdimin, kalau takhir jam'at takhirin fardho lillahi ta'ala. Gitu ya, sampai di tujuan kayak tadi ya udah tinggal niat. Kalau masih kurang marem lagi, kalau orang Jawa bilang kurang puas, niatin lagi
Usolli fardhu ya, diulang lagi kayak tadi, jam'at takhirin fardhu ya. Terus niat zuhur, kemudian bangkit niat sholat asar. Nah kalau bapak gak niatin maka terjatuh qadha. Oh, Jam 2 ya, jam 2 kita belum sempat sholat zuhur, masih di perjalanan nih, gak niat. Terus jam 2:30 gak niat juga, jam 3 ya udah masuk waktu asar habis. Baru niat nggak boleh. Nggak boleh. Maka sampai di tujuan bapak nggak boleh sholat jamaah. Wajibnya qadha. Maka zuhurnya jadi qadha. Gimana niatnya? Adaannya ganti qadhaan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, harusnya adaan diganti qadhaan lillahi ta'ala. Tapi bapak udah nggak boleh jamaah tuh. Kenapa? Karena di perjalanan tadi nggak niatin sholat. Nah ini pentingnya niat. Paham ya? Nah kesalahan orang kebanyakan yang jamaah takhir, mentang-mentang jamaah takhir nggak diniatin. Ya kalau dia tidak diniatkan maka terhitung sholatnya qadha. Ya jelas ya, itu yang pertama. Nah duluan Mas. Ya. Nah duluan asalnya kok zuhur niatnya. Kan kita kan boleh. Jamaah takhir. Iya. Mau sholatnya jamaah takdim, mau sholatnya jamaah takhir, untuk niat dan sholat tetap urutan. Ya, untuk sholat tetap urutan. Mau niatnya jamaah takdim, mau niatnya jamaah takhir. Untuk niat dan sholat tetap diurut. Walaupun kita lakukan di akhir. Usolli fardhu zuhri ma'al asri, tetap zuhurnya di awal. Zuhri ma'al asri jam'a takhirin. Saya niat sholat jamaah takhir, zuhur dengan asar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang dilakukan pun tetap zuhur dulu. Nggak mentang-mentang di akhir terus yang dilakukan adalah asar dulu, enggak. Sesuai niatnya tadi. Tetap sholatnya zuhur dulu, baru kemudian asar. Begitu pula dengan maghrib dan isya. Maghrib isya ya udah usolli fardhul maghribi ma'al isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Ya, nanti sholatnya apa? Walaupun sholatnya jamaah takhir di waktu isya, tetap yang dilakukan maghrib dulu. Maghrib dulu baru itu sholat isya. Wa yajuzu, dan boleh juga lil hadiri, bagi orang yang hadir, maksudnya orang yang mukim bukan musafir pak. Fil matori, pada hujan yang deras, hujan yang lebat, boleh apa? Ayya jemaah, untuk mengumpulkan, untuk menjamak bainahuma, antara kedua sholat tadi. Ya, sholat zuhur sama asar digabungin, sholat maghrib sama isya digabungin, dijamak. Kalau pas hujan deres, ya, fi waqtil ula, pada waktu yang pertama, minhuma, daripada kedua sholat tadi, sholat jamak tersebut. Jadi kalau sholat zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, kalau maghrib isya di waktu maghrib. Ini supaya gak gagal paham nih ya. Kenapa hujan deres termasuk yang memperbolehkan orang sholat jamak? Karena di zaman Nabi Pak, sahabat itu rumahnya jauh-jauh, ya, di gunung, di bukit, ya, di bawah alas. Masjidnya nggak ada lagi, cuma Masjid Nabawi sama Masjid Kuba, jauh Masjid Kuba. Yang sekitaran Masjid Nabawi pasti sholatnya di Masjid Nabawi ya. Ajannya bukan hayya 'alas sholat, as-sholat fi rihalikum. Kalau sholat biasa kan kita hayya 'alas sholat gitu ya. Nah itu kalau hujan deras bilang nggak hayya 'alas sholat, as-sholat fi rihalikum. Sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Gitu. Itu Nabi yang nyuruh. Ya, ajannya ganti, bukan hayya 'alas sholat jadi ya. As-sholat fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah dibalik lagi ya, nggak bisa kita bayangin pak. Bapak yang udah pernah ke sono tuh, Mekah Madinah itu kalau hujan licin pak. Lah batunya batu cadas. Lah iya, gunungnya di sana gunung cadas, bukan kayak gunung kita. Lah gunung kita mah enak, paling blok doang, lengket ya. Tapi tetap susah juga. Maksudnya di sana itu potensi bahayanya lebih besar. Makanya kalau Nabi di sana lagi sholat zuhur, terus tiba-tiba hujan, maka Nabi selesai assalamualaikum berdiri lagi. Ayo sahabat, kita jamak sholat. Padahal Nabi bukan musafir. Ah ini ya, padahal Nabi bukan musafir, ada di situ. Kan kalau yang tadi kita bahas kan musafir nih, ini bukan musafir, ada di situ. Begitu pula dengan maghrib isya, Nabi berangkat nih, ya sholat maghrib sama sahabat, Allahu Akbar. Tiba-tiba pas lagi sholat hujan turun. Assalamualaikum, sahabat kita sholat lagi, sholat jamak, langsung sholat jamak isya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya, andai kata sahabat itu maghrib nggak diajak sholat jamak, lalu dia pulang, maka kemungkinan dia nggak bakal balik lagi ke masjid.
ya. Karena satu tadi medannya berat, Berat, jauh. ya, jauh, bahaya. Iya kalau yang masih muda. Iya. Nah kalau yang aki-aki, ya kan yang matanya udah nggak awas, kupingnya udah kagak denger, ya kan, tahu-tahu pulang dari masjid jatuh diomelin keluarganya, ya kan, keluarganya bisa mencak-mencak, lo sih ngikutin Muhammad kan begitu, malah jadi kesalahan agama Islam ya kan, makanya diberikan kemudahan. Guru saya cerita, karena beliau alumni Madinah juga ya, itu sampai tahun 2010 Pak, itu masjid-masjid Mekah, masjid-masjid Madinah masih ngadain model kayak gini. Tapi sejak tahun 2010 kemarin katanya udah gak ada. Jadi kalau hujan dijamak, mau zuhur, asar dijamak di zuhur ya. Karena kan nggak mungkin di asar. Kalau asar berarti kagak sholat zuhur ya. Nah ini di waktu awal ya. Maghrib isya dia jamak ya di waktu maghrib itu. Kenapa? Karena memang mengikuti hadis Nabi. Tapi pas sekitar tahun 2010 kemarin cerita guru saya itu udah dihilangin adat kayak gitu. Sekarang mayoritas masjid-masjid di sana ya itu sholatnya ya tam. Jadi sholat zuhur ya udah sholat zuhur doang walaupun hujan deras. Gitu. Jadi balik lagi ke histori sejarah supaya Bapak paham ya, kenapa kok di zaman Nabi itu hujan deras menyebabkan diperbolehkan sholat jamak. Gitu. Itu satu. Yang kedua, di Arab hujan deras Pak, itu bisa dihitung. Hujan gerimis iya, ya 2 bulan 3 bulan sekali hujan gerimis. Tapi hujan deras itu setahun bisa dihitung. Paling sekali apa 2 kali. Makanya otomatis dalam setahun paling ngejamak sholat model kayak gini, yang bukan musafir, yang mukim paling cuma sekali 2 kali sholat. Karena setahun hujan deras paling sekali 2 kali, 3 kali lah, biar genep ganjil. Nah beda sama Indonesia lah, kalau di Bogor, di Cianjur hujan mulu, lah setiap deras berjamaah, setiap deras jamaah di sholatnya nggak tampak itu. Minta diskon. Nah iya, paham maksudnya ya, Iya. supaya nggak gagal. Nah makanya terjadi khilafiyah ulama. Nah, ini saya beralih sedikit ke masalah khilafiyah. Ulama kemudian sebagian berpendapat, berarti karena ilatnya seperti itu, satu, medan ya di zaman Nabi tempatnya berat, ya wilayahnya sulit ya ditempuh, orang-orangnya juga udah sepuh, udah banyak yang lanjut usia. Terus yang kedua karena di Arab itu jarang sekali terjadi hujan deras, ya hujan gerimis suka, tapi kalau hujan deras jarang. Nah, maka sebagian ulama menghukumi hukum seperti itu hanya berlaku di Arab. Jadi harus ada 2 ilat, harus ada 2 alasan. Ya. Nah makanya sebagian ulama berpendapat nggak boleh sholat jamak model kayak begini. Tidak berlaku untuk orang-orang yang di luar Arab karena sekarang zamannya udah beda. Kalau kita di Indonesia nggak dapat 2 ilat itu. Ilat pertama medan berat enggak, kita nggak berat-berat amat medan kita. Maksudnya gitu ya. Nah, iya. Yang kedua hujannya kebanyakan ya, kalau hujan deras sedikit jamak lah enak haji kohar jamak apalagi jamak nah iya. Dan memang kalau di zaman Nabi kalau hujan tuh gitu Pak ya. Jadi sebagian ulama berdasarkan 2 ilat tadi menghukumi nggak boleh lagi jamak model kayak tadi. Sedangkan ulama yang lain, berarti sebagian yang lain ya, tetap menghukumi boleh. Karena yang namanya sunnah tetap berlaku sampai kapanpun, sampai model zaman gimana pun. Ya, sunnah itu tetap sunnah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bahas secara khilafiyah. Sebagian ulama juga sama berpendapat yang diperbolehkan buat kita adalah untuk sholat jamak. Karena saya bilang khilafiyah berarti sebagian ulama berpendapat nggak boleh lagi kita sholat qashar kecuali nanti kalau berangkat haji. Nah kalau pas berangkat haji di Musdalifah tuh ya, asarnya atau zuhurnya kalau kita jalannya sore itu nanti di jamak. Maghrib isanya tergantung kloter ya Pak Haji ya biasanya ya. Pengalaman orang-orang yang haji itu antara zuhur asar, maghrib isya. Karena Nabi melakukan qashar di situ. Kalau untuk jamaknya nggak masalah. Yang pertanyaan ini qashar. Kok bahasa katanya diskon kok diambil semua gitu loh. Kalau orang sholat zuhur asar 4-4 ya, dijamak sama dia, kan berarti dia ngambil diskon dari Allah ya. Terus didiskon lagi sama Allah boleh qashar, udah jamaknya diambil, qasharnya diambil, rakus amat. Jangan-jangan lo males sholat gitu. Takutnya diduga seperti itu. Ya. Nah makanya sebagian ulama mengatakan Nabi itu mengqashar sholat cuma 2. Satu waktu Nabi perang, yang kedua ketika Nabi pergi haji. Jadi Nabi itu cuma mengqashar 2 sholat tuh. Waktu lagi perang berkecamuk, yang kedua yaitu ketika lagi pergi haji. Makanya sebagian ulama berpendapat nggak boleh orang mengqashar di waktu selain haji. Ya. Kalau mereka haji diperbolehkan dia mengqashar sholat mengikuti sunnah Nabi, dan sunnahnya memang mengqashar. Ulama sepakat. Sekalipun kita bisa mampu
Ya, asal kita bisa mampu nih di Muzdalifah, kita mabit di Mina mampu jalannya, tapi tetap sunnahnya kosor. Jangan mentang-mentang mampu terus kita kemudian nggak kosor. Justru mengambil kesunahan itu dalam rangka mengambil kesunahan Nabi. Nah, sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Lagi-lagi sama kayak tadi, sunnah ya tetap sunnah. Ya, sunnah ya tetap sunnah. Nah, biasanya pendapat yang sepertinya tadi mengatakan sunnah ya tetap sunnah itu dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Sedangkan dari mazhab kita Syafi'i kebalikannya. Selama kita masih bisa sholat tam, lakukanlah sholat secara sempurna, secara tam. Tapi Bapak nggak boleh ngomong kok sholat di jamak, nggak boleh Pak. Karena gimana pun juga itu sunnah. Ya, itu pernah tuh kita ngobrol tuh. Ya, kalau kita naik motor bisa berhenti di masjid. Sekarang masjid banyak Pak, jalur pantura tuh. Kalau kita lewat tol, rest area banyak tuh Pak. Kita mau berhenti di mana aja bisa. Nggak boleh kita alasan. Ya, kok sholat udah masjid udah banyak masih di jamak aja, nggak boleh. Karena jamak gimana pun juga sunnah. Nabi pernah lakuin. Kalau kita mendiskreditkan ya, mengecilkan, meremehkan orang-orang yang melakukan sholat jamak di rest area, di masjid, berarti kita juga meremehkan sunnah Nabi. Itu masalahnya. Jadi kalau emang kita pengen sholat tam, ya udah sholat aja tam. Niatin melakukan sholat sunnah seperti Nabi. Nabi gimana pun juga pernah sholat secara sempurna, walaupun dalam perjalanan. Ketika kita sholat jamak, lagi-lagi sama, jangan niat ngeremehin sholat. Pak boleh di jamak, apaan lagi gue jamak? Ya kan gue jamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak boleh juga niatin sholat jamak itu karena melakukan sunnah Nabi. Jadi nggak lepas dari koridor melaksanakan sunnah, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.